Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Eka Pratiwi dengan NIM 24020950209 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram state yang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Fadli Rahman Baso SPD MPD. Nah, di sini ada tugas mandiri, yaitu di mana kita disuruh untuk membuat PPT dan membuat videonya lalu diupload di YouTube. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja melangkah ke pembahasan materinya. Pengertian diagram state. Diagram state sendiri adalah suatu diagram dengan keadaan atau jenis diagram yang menggambarkan urutan keadaan yang mana suatu objek ataupun sistem serta transisi antar keadaan tersebut. Diagram ini sangat berguna untuk memvisualisasikan perilaku dinamis suatu sistem, terutama sistem yang memiliki banyak keadaan dan transisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi diagram stage. Adapun contoh yang saya ambil di sini ada dua contoh, tapi kita akan membahas contoh pertama. Nah, di mana pada contoh pertama saya mengambil yaitu pintu. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di sini ada close atau tutup dan close open atau open dan open close atau close. Nah, bisa kita lihat di sini penjelasannya yang dimana pada ini yang bintang adalah suatu keadaan awal yang dimana pintu dalam keadaan tertutup ataupun close. Nah, close itu seperti kita tahu bahwa close itu adalah tutup yang dimana pada di sini diagram itu pintu dalam keadaan tutup, sedangkan open itu pintu dalam keadaan terbuka. Nah, transisinya begini. Misalnya open, seseorang membuka pintu sehingga pintu beralih ke keadaan close ke open. Sebaliknya, jika seseorang menutup pintu, maka keadaan itu akan kembali ke open. Seperti kita lihat di sini bahwasanya ada close yang dimana seseorang menutup pintu sehingga pintu beralih dari keadaan open ke close. Ya, sehingga pada diagram ini, diagram sederhana ini dapat kita gambarkan dengan dua kondisi yang memungkinkan dari sebuah pintu. Nah, kita bisa lihat pada gambar di samping, gambar diagram ini, gambar pintu. Nah, selanjutnya kita melangkah ke contoh diagram state contoh kedua, yaitu lampu lalu lintas. Dapat kita lihat di sini yang dimana state diagram lampu lalu lintas yang dimana pada keadaan awal itu ada red, green, yellow, yellow red. Yang dimana di sini ada penjelasannya, red green itu timer expires, yang green yellow itu timer expires juga, dan yellow juga timer expires. Nah, penjelasannya pada keadaan awal itu lampu lalu lintas dalam keadaan red ataupun merah. Nah, red sendiri ini adalah lampu warna lalu lintas berwarna merah yang menandakan kendaraan harus berhenti. Selanjutnya ada green, lampu yang berwarna hijau yang menandakan bahwasanya kendaraan ini boleh berjalan, dan yellow atau orange dan yellow atau kuning yang dimana lampu lalu lintas berwarna kuning ini menandakan kendaraan harus berhati-hati. Nah, juga di sini ada timer expert. Timer expert sendiri itu adalah adalah waktu yang ditentukan untuk setiap keadaan telah habis, sehingga lampu lalu lintas yang maksudnya adalah waktu, misalnya dari red itu adalah memakai timer expert yang dimana memakai waktu untuk ke lampu berwarna green atau hijau. Mungkin itu saja. Selanjutnya ada operasi penting dalam manajemen proses. Nah, ada beberapa di sini. Yang pertama ada pembuatan dan penghapus proses sistem operasi bergantung pada jawab untuk membuat proses baru saat program dieksekusi dan menghapus proses yang sudah selesai atau tidak diprogram lagi. Nah, selanjutnya juga ada yang kedua, penjadwalan, yang dimana ini adalah suatu urutan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU dan berapa lama proses mendapatkan waktu CPU.
Nah, selanjutnya ada sinkronisasi proses, ada penanganan deadlock, dan ada komunikasi antar proses dan manajemen memori serta manajemen input on output, yang dimana adalah suatu sistem operasi yang mengatur interaksi antar proses dengan perangkat input atau output seperti keyboard, mouse, printer, dan hard disk. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma manajemen, di mana di sini terbagi menjadi tiga, ada algoritma penjadwalan, algoritma manajemen I/O, ada algoritma manajemen proses. Yang dimana pada algoritma penjadwalan ini terdapat empat bagian, ada freeze-com, freeze server atau FS, dan semaphore, ada pipes, deadlock, dan provision. Dan pada bagian algoritma manajemen I/O ada scan, freeze in, freeze out atau FIFO, dan Sorted Seek Time Freeze atau SSTV. Dan ada algoritma sorry sorry dan ada algoritma manajemen proses, yang dimana ada free speed, best speed, pipes, word speed. Nah, selanjutnya kesimpulan. Mungkin pada kesimpulan ini dapat kita lihat di mana diagram status ini adalah suatu kondisi yang memberikan representasi visual yang jelas tentang perilaku dinamis sistem, yang sangat penting dalam memahami serta mengelola proses dalam sistem operasi. Dan algoritma proses dan manajemen proses ini menggunakan konsep dari diagram status untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan memastikan operasi yang efisien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.